Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia. Saya di sini ingin mengerjakan tugas UAS hadis yang dimana saya menjelaskan tentang larangan berbuat zalim. Larangan berbuat zalim. Berbuat zalim terhadap orang lain begitu mudah dilakukan oleh sebagian orang. Perlu kita ketahui bahwa pelaku kezaliman yang paling berdosa adalah kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa terhadap rakyatnya. Di tengah kesulitan dan himpitan hidup yang dialami oleh rakyat, para penguasa mengambil kebijakan yang merugikan dan memberatkan hidup rakyatnya. Lebih dari itu, kezaliman orang tua terhadap anaknya. Orang tua memperhatikan pendidikan agama anak, banyak orang karena kekuasaan dan kemampuannya menjadi zalim terhadap sesama. Bahkan banyak orang yang berkuasa menjadi seenaknya dan memanfaatkan kekuasaannya menjalimi rakyatnya. Biasanya penguasa secara tidak sadar terus melakukan kezaliman kepada rakyatnya. Mereka sebenarnya sedang menumpuk hati dan tirai kegelapan yang semakin tebal sehingga semakin zalim. Ketahuilah, orang-orang tidak menerima nasihat tidak bisa mengambil manfaat dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla dari hadis ke-24 yang menjelaskan, sesungguhnya Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Zarafi Fari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yarwihi an rabbihi azza wa ja'ala anhu qala ya ibadi inna haramtu zulma ala nafsi wa ja'ala bainakum muharrama fala tadzalamu ya ibadihi kullukum zolu innama hadaituhu fastahuduni ahdikum ya ibadi kullukum zai illa man amtu fastah inuni ut ilkum ya ibadi kullukum ari ilaman kasatuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tuhtiuna billaili wan nahari wa anna aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiru ni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tabalughu doro fataduruni walan tablughu naf'i fatafa'uni ya ibadi law ana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum kanu alla atqa qalbi rajulin wahidin minkum azawazalika fi mulki sayya ya ibadi law ana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum kanu alla dari qalbi rajuli wajidi ma nafaso zalika min mulki sayya ibadi law ana awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum qamu fil sa'idi wahidin fasalluni fa ahtoitu kulla insani maslatahu ma taqasa zalika mimma indi illa yang kusumil yatu iza azahila bahra ya ibadi innama hiya ahmalukum siyalakum summa awafakum iyaha wa zada khairan falyahmadillah wa man zahada khairal zalika fala yaluma illa nafsah. Rawahu Muslim. Dari hadis berikut diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla. Allah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menetapkan haramnya kezaliman di antara kalian. Maka janganlah saling menjolimi kalian. Wahai hambaku semua, kalian dalam kesesatan, kecuali siapa yang aku berikan kepadanya hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan kalian hidayah. Wahai hambaku semua, kalian kelaparan, kecuali siapa yang aku berikan kepadanya makanan, maka minta makanan kalian kepadaku, niscaya aku akan memberikan kalian makanan. Wahai hambaku semua, kalian telanjang, kecuali siapa yang aku berikan kepadanya pakaian, maka mintalah pakaian kalian kepadaku, niscaya aku akan memberikan kalian pakaian.
Wahai hambaku semua, sesungguhnya kalian telah melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni semua dosa, maka mintalah ampunan kalian kepadaku. Niscaya aku akan memberikan kalian ampunan. Wahai hambaku semua, sesungguhnya tidak ada kemudaratan yang akan dapat kalian lakukan kepadaku, sebagaimana kalian tidak akan dapat memberikan manfaat kepadaku. Wahai hambaku semua, sesungguhnya jika orang pertama dari kalian sampai orang terakhir dari golongan manusia dan jin, semua berada dalam keadaan paling takwa di antara kalian, niscaya hal tersebut tidak akan menambah kerajaanku. Wahai hambaku semua, sesungguhnya jika orang pertama dari kalian dan terakhir dari golongan manusia dan jin, semua berdiri di sebuah bukit, mereka mintalah kepadaku. Setiap orang yang minta, aku ampuni. Niscaya hal tersebut tidak akan merugi apa yang ada padaku, kecuali bagaikan mencelupkan jarum di setengah lautan. Wahai hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kalian akan diperhitungkan, lalu aku membalasnya. Maka siapa yang menemukan kebaikan, niscaya bersyukur kepada Allah, dan siapa yang menemukan selain kebaikan, maka jangan dicela kecuali mencela dirinya. Menjelaskan tentang larangan berbuat jalim. Allah Ta'ala melarang keras tentang perbuatan jalim ini. Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada umat manusia yang dalam kesesatan dan memberikan hidayah. Maka bagi orang-orang yang merasa dirinya tidak berada pada jalan yang benar, jalannya Allah, mintalah hidayah kepadanya. Niscaya Allah akan memberikan hidayah kepadamu. Dari penjelasan hadis di atas, karena sudah menjadi janji Allah bahwa akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang tersesat dan kepada orang-orang yang meminta hidayah kepadanya. Allah mampu untuk berbuat zalim atau bersikap sewenang-wenangnya, akan tetapi Allah tidak menghara makanan atas dirinya untuk berbuat zalim disebabkan keadilannya yang sempurna. Ada sifat Allah yang berupa penadaan, misalnya peniadaan dari Allah sifat zalim. Hal Allah untuk menghara, larang berbuat zalim kepada orang lain, itulah zalim yang dimaksud di dalam hadis tersebut. Manusia itu tersesat kecuali Allah berikan petunjuk kepadanya. Dari faedah ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita wajib untuk senantiasa memohon hidayah kepadanya supaya kita tidak tersesat. Karena dapat dikatakan semuanya kita adalah tersesat, maka diperintahkan untuk menuntut ilmu. Pada dasarnya manusia dalam keadaan lapar, sebab mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membuat sesuatu yang bisa menahan jasad mereka tetap hidup. Maksudnya adalah mintalah makan kepadaku dalam hadis tersebut, yaitu meminta makanan dan berusaha mencari rezeki dan mengharapkan keutamaannya. Tentunya saja hal ini diperoleh dengan disertai dengan usaha. Allah menghitung amalan hambanya, artinya menetapkan dengan bilangannya sehingga tidak ada seorang pun yang dikurangi haknya sedikit pun. Yang beramal sebesar darah akan dibalas. Siapa saja yang beramal, niscaya akan dibalas oleh Allah tanpa Allah berbuat zalim sedikit pun. Maksud wajib memuji bagi yang mendapatkan kebahagiaan tersebut dikarenakan dua hal. Satu, Allah memudahkan untuk beramal dan Allah membalas dengan pahala. Siapa yang telat dalam beramal saleh dan ia tidak mendapatkan kebaikan, maka celaannya kepada dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.